Halo adik-adik, bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Ya, kali ini bersama dengan Mas Alam kembali ya pada hari Minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik? Wah, sudah tidak terasa ya adik-adik. Kita sudah hampir setahun beraktivitas, beribadah, bersekolah secara online. Iya adik-adik, pandemi COVID-19 ini masih terjadi di tahun ini. Meskipun sudah lama berlalu di tahun 2020 ya. Tetapi masalah berharap adik-adik tetap sehat, tetap bergembira dan tetap semangat. Ya, kenapa? Iya, karena Tuhan sangat baik sama kita adik-adik. Betul adik-adik, setiap hari Tuhan selalu menyertai kita, selalu melindungi kita, dan menjaga kesehatan kita. Iya adik-adik. Baik, oke. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu yuk. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu, karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari tidur kami semalam. Kami boleh bangun dengan segar bugar pada pagi hari ini, dan kami sudah bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kalau ada teman-teman kami yang sakit, berkati mereka Tuhan supaya segera sembuh, dan nanti bisa bersama-sama beribadah kembali dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020. Kita sekarang memasuki tahun baru 2021. Ya, 1 tahun ternyata berlalu dengan cepat ya adik-adik ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah adik-adik, apa sih harapan adik-adik di tahun baru ini? Tahun 2021. Iya ya, banyak ya harapannya, terutama apa? Pandemi berakhir ya, corona ini segera hilang, jadi adik-adik bisa sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan bapak ibu guru, apalagi terutama kalau sekolah di gereja, kita bisa ketemu di sekolah minggu bersama dengan teman-teman di sekolah minggu, dengan mas, mbak, guru-guru sekolah minggu. Iya adik-adik, sama ya, Mas Alam juga berharap kita bisa segera bertemu lagi secara langsung. Tapi kapan ya pandemi ini berakhir? Aduh, iya adik-adik, jangan khawatir, Tuhan tetap akan menyertai kita. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Meskipun kita sekarang masih dalam kondisi seperti ini, adik-adik tetap semangat ya, adik-adik tetap bergembira, jangan khawatir ya, Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya, segera pandemi ini akan berakhir. Iya adik-adik, baik, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya ya. Adik-adik pasti pernah dengar ya, lagu mengenai orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Nah, baik, ayo kita menyanyikan lagu adik-adik. Ikutin ya, bareng-bareng ya kita menyanyikan lagu Yang Lumpuh Berjalan. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, hap, hap, hap. Yesus ku hebat, hey, luar biasa. Lagi yuk, bareng-bareng, ayo. Yang
Yesus kita luar biasa. Mengapa dia luar biasa? Karena dia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa kita, supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus di perayaan Natal. Tetapi buat apa ya Tuhan Yesus lahir? Iya, Tuhan Yesus lahir nanti ada caranya Tuhan untuk menyelamatkan manusia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan jalan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghancurkan semua kuasa dosa. Jadi kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik gembira ya, harus semangat seperti itu pengharapan kita. Karena Tuhan baik sama kita. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, kita akan mendengarkan cerita sebentar lagi ya adik-adik. Iya, siapa ya yang akan bercerita nanti? Nah, dengarkan ya, siapa yang akan bercerita. Ceritanya mengenai apa ya? Tadi kita sudah menyanyikan lagu mengenai ada orang lumpuh berjalan, ada orang buta melihat. Iya, Tuhan Yesus sangat berkuasa, bisa melakukan banyak mujizat. Ya, nanti akan kita dengarkan ya mujizat, salah satu mujizat Tuhan Yesus. Iya, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo bersama-sama kita nyanyikan lagu dulu yuk. Adik-adik sudah siap kan ya mendengarkan firman Tuhan? Baik, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Mbak Endah. Silahkan Mbak Endah. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian pada kebaktian ibadah sekolah minggu GKJ Bandung. Apa kabar adik-adik kelas Samuel? Apa kabar adik-adik kelas Yahya? Dan apa kabar adik-adik kelas Daud? Semoga semua dalam lindungan Tuhan, sehat, sejahtera, dan tetap semangat meskipun adik-adik harus tinggal di rumah. Firman Tuhan pada pagi hari ini Mbak Endah ambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Lukas 8 ayat 40 sampai 56 di sini di bawah judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Mbak Endah ajak adik-adik untuk tenang sejenak berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan utus Roh Kudus untuk memimpin kami semua, adik-adik yang ada di rumah maupun Mbak Endah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini Mbak Endah beri judul Yesus Dokter Sejati. Adik-adik, kalau adik-adik sakit, entah itu demam, pilek, atau sakit yang lain, apa yang dilakukan oleh orang tua adik-adik maupun adik-adik di rumah? Adik-adik biasanya diberikan obat, kemudian beristirahat yang cukup. Dan kalau sakitnya tidak sembuh, biasanya dibawa kemana? Ke dokter maupun ke
rumah sakit. Apa sih tugas dokter itu? Dokter bekerja di rumah sakit. Ketika dokter bekerja, dokter memakai jas putih, stetoskop, jarum suntik, dan obat-obatan. Dokter bertugas mengobati orang sakit supaya sembuh dan sehat. Dia adalah seorang dokter. Wah, tugas dokter sangat mulia ya adik-adik. Tugas dokter memeriksa, kemudian memberi obat kepada adik-adik sehingga adik-adik bisa sembuh dari sakit. Nah, tapi adik-adik, dokter yang mengobati kita memerlukan alat-alat, kemudian juga memerlukan obat-obatan yang menjadi sarana buat kesehatan adik-adik maupun kita semua. Ada satu dokter yang menjadi teman setia kita, yang selalu mengobati kita, yaitu siapa adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus. Kalau dokter bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan sakit kita, bahkan di dalam cerita berikut nanti, Tuhan Yesus juga membangkitkan seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Yuk, adik-adik sudah penasaran kan ceritanya bagaimana? Kita saksikan video berikut. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut,
Percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Dari video tadi kita banyak belajar bagaimana iman baik dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan maupun dari iman Bapak Yairus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya, bahkan membangkitkan anaknya dari kematian. Nah, apa adik-adik yang diinginkan oleh Tuhan buat kita lakukan? Tuhan hanya meminta kita beriman dan kita juga berusaha. Tidak ragu bahwa Tuhan mampu menjamah, Tuhan mampu menyembuhkan. Adik-adik, Tuhan bisa memakai dokter, bisa memakai perawat, bisa memakai obat-obatan. Tuhan juga bisa memakai rumah sakit menjadi saluran berkat untuk kesembuhan. Adik-adik, mari kita lebih dalam melihat kepada pertama tokoh wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu adik-adik dengan iman yang sangat teguh, dia yakin hanya dengan menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dia bisa menjadi sembuh. Dia tidak berharap banyak untuk Tuhan berhenti berjalan, kemudian menumpangkan tangan kepadanya. Tidak, adik-adik. Tapi dia percaya ada kuasa yang bisa dia dapat hanya dengan menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan betul adik-adik, pada saat dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, sakit pendarahan yang sudah dialaminya selama 12 tahun sembuh. Dia tidak perlu berobat lagi. Kemudian adik-adik, kisah yang kedua yaitu Yairus. Yairus juga dengan yakin, meskipun di tengah jalan orang-orang dari rumahnya datang memberitahu, Yairus, Yairus, anakmu sudah mati. Tidak perlu engkau menghadirkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anakmu. Sia-sia, kata orang suruhan yang datang memberitahu bahwa anak Yairus sudah meninggal. Tuhan sudah mengatakan dan dia mendengar perkataan Tuhan. Jangan khawatir, percayalah anakmu akan sembuh. Dan betul adik-adik, Tuhan Yesus yang datang kepada anak Yairus dan meletakkan tangan di atas kepala anak Yairus. Anak Yairus itu menjadi sembuh. Bagus sekali adik-adik ya cerita hari ini. Kita belajar dari dua tokoh yang memiliki iman yang luar biasa. Bukan orang yang luar biasa, tapi iman yang luar biasa yang bisa menyembuhkan. Adik-adik juga bisa melakukannya. Adik-adik bisa mendoakan saudara, bisa mendoakan orang tua, bisa mendoakan teman-teman, atau bahkan adik sendiri kalau menderita sakit. Percayalah, Tuhan yang punya kuasa akan menyembuhkan. Sekian adik
cerita dari Mbak Endah kiranya menjadi berkat buat kita semua, menguatkan iman adik-adik, namun juga menguatkan iman Mbak Endah. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu ini. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hari. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkatilah supaya kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berikan kepulihan, berikan kedamaian, agar kami semua dapat hidup dengan damai dan tentram. Berkatilah juga teman-teman kami, berkatilah juga keluarga kami, dan kami juga berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir agar kami bertemu satu sama lain secara langsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.